Buat makannya, mereka nih cuma dikasih tepung. Masing-masing per orangnya kira-kira 200 gram. Какой-то кусок мяса взять. Сырым мясом ели. Сырое мясо ели. Cerita yang bikin kita yakin kalau keadaan di sana waktu itu tuh emang... Oke, sekarang gue mau bahas satu peristiwa yang cukup bikin gue merenung nih. Peristiwa yang banyak disebut mirip Squid Game, tapi ini versi lebih brutalnya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tragedi Pulau Nazino. Kondisi Battle Royale yang beneran terjadi di dunia nyata. Di Learning by Googling. Jadi, di tahun 1929, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet waktu itu, punya ambisi buat mempercepat industrialisasi Uni Soviet. Dan dia juga pengen ngubah cara bertani tradisional biar makin sesuai sama prinsip komunis. Nah, jadi dulu di Soviet tuh ada istilah kulak. Istilah buat nyebut petani-petani makmur yang punya lahan luas dan ternak banyak. Dan mereka ini biasanya memperkerjakan buruh-buruh tani. Ya, pokoknya nyaman banget lah hidup kulak-kulak ini. Sama Stalin, kulak ini malah dianggap sebagai simbol dari kelas sosial yang harus diberantas. Karena nggak sesuai sama prinsip komunisme. Dan dari sini dimulailah kebijakan menghilangkan peran kulak dan menjadikan lahan pertanian sebagai lahan pertanian bersama. Jadi nggak ada tuh orang punya lahan tuh, nggak ada. Pokoknya yang namanya lahan pertanian yaitu pasti punya negara. Dan kulak-kulak yang protes, yang nggak terima di sini, akhirnya pilihannya antara dua. Antara dieksekusi atau dikirim ke gulag. Ini pilihannya nggak ada yang enak ya. 3 million kulaks died as a result of Stalin's policies in the early 1930s. Nah, menurut Britannica, gara-gara petani-petani ini pada ditangkepin, ternyata sistem pertanian kolektifnya nih jadi nggak berjalan lancar. Jadi bukannya nguntungin, sistem pertanian kolektif ini malah ngerugiin. Kenapa jadi gitu? Soalnya ya tadi, kan kebanyakan petani udah pada dikirim ke kamp-kamp konsentrasi, pada dikirim ke gulag. Akhirnya, petani-petani yang tersisa jadi harus kerja keras banget buat nge-cover kerjaan rekannya yang ditangkap. Singkat cerita, gara-gara ini, di tahun 1932 sampai 1933, terjadi kelaparan hebat di Uni Soviet. Bener-bener tuh, di tahun itu, kelaparan parah dan jumlah tahanan di kamp konsentrasi yang makin nggak kekontrol, jadi isu serius di Uni Soviet. Nah, di saat pemerintah Soviet bingung nih gimana cara ngatasinnya, akhirnya di bulan Maret 1933, Genrik Yakoda, kepala NKVD, semacam polisi khusus Uni Soviet, ngusulin sebuah ide. Ide apa? Ide buat mengurangi kepadatan di kamp konsentrasi gulag dengan cara mindahin para tahanan ke wilayah Siberia dan Kazakhstan. Dan salah satunya di sini dipindahin ke Pulau Nazino. Dan tahanan-tahanan yang dipindahin di sini nih background-nya macem-macem ya. Ada kulak yang tadi kita bahas, ada tahanan politik, ada kriminal, dan bahkan ada orang-orang yang ditangkap cuma karena nggak punya paspor. Cuma karena nggak punya kartu tanda pengenal. Kebayang nggak lu? Lu cabut nih keluar rumah, lupa bawa KTP, kebetulan di jalan lagi ada razia. Lu dirazia, KTP-nya nggak ada. Besoknya ya udah, lu lagi mukulin batu di kamp konsentrasi. Entah sampai kapan itu. Under Stalin, Russia became the second largest industrial economy in the world. It was all planned economies, 5-year plans, and if you didn't play by his rules, you went off to a labor camp, or you were summarily executed in some fashion. Kalau menurut History Collection, Pulau Nazino ini sebenarnya adalah sebuah pulau tanpa nama yang ada di tengah-tengah sungai Ob, salah satu sungai utama di Uni Soviet. Tepatnya di Siberia Barat nih letaknya. Terus kenapa pulau ini disebutnya jadi Pulau Nazino? Itu karena desa yang jaraknya paling dekat dengan pulau ini adalah desa Nazino. Jadi ya udah dipakai aja nama tuh desa jadi nama pulaunya. Gitu. Dan akhirnya di tanggal 18 Mei 1933 kurang lebih ada sekitar 5.000 tahanan yang dipindahin ke Pulau Nazino yang dikawal sama beberapa orang pengawas. Nah, di sini kita nih harus ingat kalau Siberia itu adalah salah satu wilayah dengan cuaca paling ekstrim di bumi. Dan kebetulan waktu itu
Wilayah di sekitar Siberia ini lagi badai salju. Dan ya udah, selama perjalanan ke Pulau Nazino, para tahanan ini yang nggak punya cukup logistik dan makanan ini, mereka bener-bener kesulitan buat sampai dengan selamat. Dan yang sampai dengan selamat juga, waktu mereka mendarat di pulau ini tuh, di situ tuh sama sekali nggak ada apa-apa. Cuma ada pepohonan aja. Nggak ada bangunan sama sekali. Jadi ya udah, habis sampai sana, mereka terpaksa tidur di alam bebas yang lagi badai salju. Kebayang nggak lu itu dinginnya kayak apa? Dan di malam pertama setelah mereka mendarat di pulau itu, sekitar 295 orang langsung tewas gara-gara hipotermia. Gila, baru mendarat langsung survival ya. Terus masalah di Pulau Nazino ini juga kerasa makin parah setelah diketahui kalau kebanyakan tahanan yang di sana itu ternyata bukan kulak. Bukan petani yang punya keahlian bertani. Kebanyakan dari mereka ternyata adalah warga sipil yang asal tangkap tadi, yang cuma karena nggak punya paspor identitas tadi. Dan kalaupun di antara mereka ada petani, ini sebenarnya tetap susah buat bercocok tanam di sana sih. Karena di pulau itu, saat itu cuma ada tanah bersalju yang nggak mungkin bisa ditanemin sesuatu. Dan ini cuma salah satu penderitaan mereka. Masih banyak penderitaan-penderitaan lainnya. Emang ada penderitaan apa lagi? Kita mulai dari urusan makanan dulu deh. Sebenarnya selama di kapal menuju pulau, para tahanan ini nih masih dapat jatah makan berupa roti dengan jumlah terbatas. Tapi pas udah sampai di pulau, penjaga-penjaganya juga bingung. Ini keadaan tempatnya kok begini banget. Ini gimana kita mau bikin makanan ini? Akhirnya di hari pertama para tahanan ini sampai di sana, sama penjaga buat makannya, mereka nih cuma dikasih tepung. Masing-masing per orangnya kira-kira 200 gram. Makannya gimana? Nah ini, karena semuanya di sana tuh serba terbatas, akhirnya beberapa tahanan nekat nyampur tepung itu pakai air sungai Ob yang kotor. Bikin kayak adonan lah mereka akhirnya, pakai air sungai yang kotor. Prihatin udah tuh lambung tuh. Dan setelah 4 hari sejak mereka sampai di sana, dengan kondisi dingin yang nggak berubah-ubah, akhirnya makin banyak orang yang mati kedinginan di sana. Ya gimana nggak mati kedinginan kan? Perut juga cuma diisi sama tepung yang dicampur sama air sungai. Dan yang anehnya lagi, dilaporin ada beberapa orang yang berhasil bikin api yang tujuannya buat ngangetin badan mereka. Itu endingnya beberapa dari mereka tuh malah mati terbakar. Доедство здесь и все открылось, потому что каждый хотел спастись любыми путями. Terus orang-orang yang selamat akhirnya mereka nih ngumpul dan bikin kegaduhan sebagai bentuk protes ke penjaga di sana. Ya gimana nggak protes, lu bayangin aja nih. Sejak mereka mendarat di sana dan ngebagiin 200 gram tepung tadi, para penjaga ini tuh udah nggak pernah ngasih jatah makanan lagi. Dan setelah diprotes, akhirnya para penjaga ini mau menuhin tuntutan para tahanan buat ngasih tepung lagi. Tapi yang sekarang sistemnya diganti. Kalau yang awal kan tepungnya dibagi rata ya, per orang 200 gram. Nah sekarang sistemnya dibagi per kelompok. Yang satu kelompoknya itu isinya kurang lebih ada 150 orang. Nah masing-masing kelompok ini mereka harus punya pemimpin. Dan para penjaga bakal ngasih jatah tepungnya ke masing-masing pemimpin kelompok ini. Dan disinilah masalahnya nih makin runyam. Karena beberapa preman dan kriminal langsung nawarin diri buat jadi ketua kelompok. Nah loh. Ya udah ketebak lah pasti di sini sama lu ya. Bukannya ngebagiin tepungnya, para pemimpin preman ini malah memonopoli tepung tadi buat diri mereka sendiri. Akhirnya gara-gara monopoli tepung ini, makin banyak orang yang mati kelaparan. Dan yang nggak kelaparan pun tetap ada yang meninggal karena terserang disentri akibat makanan yang tercemar air sungai yang kotor. Ya udah gini kan serba salah ini ya. Makan mati, nggak makan juga mati. Itu nggak ada yang mau kabur. Ya pastinya ada. Beberapa dari tahanan ini, mereka nyoba ngumpulin kayu dan bikin rakit buat nyebrang ke daratan. Dan di sini, ada sebagian kecil orang yang akhirnya bener-bener berhasil nyebrang ke daratan. Tapi ini sebagian kecil aja. Sisanya, mayoritas
pada gagal dan mati tenggelam di sungai Ob yang dingin banget. Nah, mereka yang berhasil nyebrang ke daratan pun nggak otomatis jadi aman. Beberapa dari mereka malah dijadiin objek berburu sama para penjaga. Dijadiin mainan lah mereka sama para penjaga intinya. Atau yang lebih gilanya lagi, yang lebih nggak bermoralnya lagi, para penjaga ini juga suka minta jatah ke tahanan cewek dengan imbalan roti. Gila. Ini kehormatan manusia loh ini loh. Cuma dihargain seharga roti. Ini iblis kalau ngelihat kelakuan para penjaga ini langsung pensiun dini kali ya. Репрессий государственной машины. И об этом мрачном эпизоде из истории нашего края деды рассказывали отцам, отцы детям и внукам. Nah, menurut Rahasia Beyond, di hari ke-10 terjadilah kanibalisme pertama di sana. Yang udah pasti pertama kali dilakukan sama para kriminal. Dan adanya praktek orang makan orang di Pulau Nazino ini baru ketahuan setelah ada dokter yang dikirim langsung ke sana. Awalnya dikirim buat mantau kesehatan para tahanan. Pas baru mendarat di pulau tanggal 25 Mei, si dokter langsung nemuin jasad 5 orang yang udah nggak utuh lagi. Kayak ada bagian-bagian yang udah diambilin buat dimakan gitu. Yang kampretnya lagi, udah tahu keadaannya kayak gitu, di tanggal 27 Mei 1933, sekitar 1.200 orang tahanan baru malah dikirim lagi ke Pulau Nazino. Ini kebayang nggak lo? Manusianya segitu aja mereka udah saling makan, ini malah ditambah lagi 1.200 orang. Gimana mereka nggak mukbang coba itu? Aduh. Pusing gue aja. Kalau menurut History Collection, di momen itu, kelompok tahanan lama dan kelompok tahanan baru akhirnya masing-masing bikin kelompok gengnya sendiri. Jadi ada geng-geng anak-anak lama, ada geng-geng anak-anak baru. Dan tiap hari di sana selalu ada aja kejadian bentrokan antar geng. Bentrokan yang tujuannya pastinya buat ngebunuh anggota geng lawan, buat ngebunuh anggota geng lain, biar bisa mereka makan. Aduh. Terus, masih menurut History Collection lagi, ada satu cerita yang disampaikan sama salah satu penyintas Pulau Nazino. Cerita yang bikin kita yakin kalau keadaan di sana waktu itu tuh emang kejam banget, emang brutal banget. Gimana ceritanya? Jadi suatu hari, waktu si penyintas ini masih di Pulau Nazino, dia ngeliat ada penjaga yang lagi ngebawa perempuan. Tapi habis itu si perempuan ini ditinggal sama si penjaga. Tiba-tiba muncul beberapa orang tahanan yang langsung ngikat si perempuan ini ke pohon. Dan di situ, beberapa bagian tubuh perempuan ini langsung dipotong buat dimakan sama tahanan-tahanan ini. Yang dipotong tuh termasuk bagian yang, ya lu ngerti lah ya. Bagian itulah. Itu. Dan gak cuma cerita soal peristiwa ini, orang yang diwawancara ini juga bilang, daging-daging manusia berceceran, tercabik-cabik, dikuliti, dan digantung di atas pohon di seluruh pulau. Oh iya. Itu juga dilakukan dalam keadaan si perempuan tadi tuh masih sadar. Aduh, gila gue. Людьми, молодых особенно, за девушками, за молодыми. Их просто или убивали, или просто отрезали, какие-то, что называется, части тела мягкие. На костре жарили, съедали, это уже все страшные вещи начались. Terus selain itu, ada juga penyintas lain yang diwawancara sama Radio Free Europe, Radio Liberty. Di wawancara itu, dia nolak kalau dibilang dia makan daging orang. Dia makan daging manusia. Dia nolak tuh. Kata dia, "Tidak, aku tidak makan daging manusia. Aku hanya memakan hati dan jantungnya. Itu sangat mudah. Kami menyiapkan tusukan dari ranting, lalu menusuknya menggunakan ranting itu, dan membakarnya di perapian." Nggak makan daging orang dia, cuma makan jantungnya. Oke. Terus dia juga nambahin lagi, "Aku memilih mereka yang sudah tidak hidup tapi juga belum mati. Sangat jelas kalau mereka sudah akan segera pergi. Mungkin sehari atau 2 hari lagi mereka sudah menyerah. Jadi ini akan lebih mudah dan cepat bagi mereka." Oh, oke. Nggak tahu mau komen apa gue. Speechless jir. Даже вот, допустим, человек только уже вот-вот должен умереть, люди уже стояли и ждали, когда он умрет. Какой-то кусок мяса взять.
Сырым мясом ели. Сырое мясо ели. Уже не думали, что он... Nah, kebrutalan di Pulau Nazino ini akhirnya selesai di bulan Juni sampai Agustus 1933. Waktu para tahanan di sana yang masih bertahan hidup akhirnya dipindahin. Dan dari total kurang lebih 6.600 orang tahanan yang dikirim ke Pulau Nazino, cuma sekitar 2.200 orang yang bertahan hidup. Cuma beberapa bulan aja jaraknya, yang meninggal lebih dari setengahnya. Gila. Dan setelah semua tahanan di sana dipindahin, ada seorang pengajar Partai Komunis bernama Vasily Valichko yang saat itu dapat tugas di sekitar Sungai Ob. Dan dia di sini sempat dengar rumor tentang adanya tragedi di Pulau Nazino ini. Jadi penasaran kan di situ, berangkatlah dia ke Pulau Nazino. Dan setelah sampai di sana, dia awalnya nggak nemuin apapun. Bahkan orang pun kan udah nggak ada sama sekali ya di sana ya. Tapi makin jauh dia jalan masuk ke dalam pulau, makin sering dia di balik rerumputan tuh nemuin beberapa mayat dengan kondisi yang nggak utuh. Akhirnya ya udah, di sini dia mulai bikin penyelidikan dan nulis laporan soal peristiwa ini. Nah, yang nyebelin nih, menurut Rahasia Beyond, waktu laporan itu udah selesai dan dia kirim ke pemerintah pusat, Vasily Valichko ini malah dipecat dari posisinya di Partai Komunis. Jadi intinya kejadian brutal di Pulau Nazino ini nih emang ditahan sama pemerintah Soviet. Jangan sampai ke blow up. Dan bener aja, kasus ini akhirnya bener-bener nggak diketahuin publik selama kurang lebih 60 tahun. Sampai akhirnya di tahun 1994, setelah Uni Soviet pecah, dokumen laporan Vasily Valichko ini akhirnya dibuka ke publik. Dan di sini, beberapa warga lokal desa Nazino yang jadi saksi sejarah kejadian di sana, nuntut buat dibikin monumen peringatan di pulau itu. Buat menghormati korban survival game di sana. Gila. Kalau Squid Game kan masih jelas lah ya, ada hadiahnya kan, duit yang banyak banget. Nah, kalau ini, hadiahnya nggak ada, tapi tetap lu harus bunuh-bunuhan biar lu bisa makan. Biar lu bisa makan orang yang lu bunuh ini. Sakit jer. Невинно убиенных в годы безбожия. Вот. Oke, sekian dari googling kali ini tentang tragedi di Nazino Island. Tragedi yang disebut sebagai Squid Game di dunia nyata. Kalau menurut gue sih jauh lebih brutal ini ya daripada Squid Game ya. Di Squid Game nggak ada kan bunuh-bunuhan demi saling makan musuhnya tuh nggak ada kan seinget gue ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.